warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Gita, NIM 1914040009. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang materi-materi menjelang ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD, yang mana materi-materinya yaitu relasi rekursif, jenis-jenis relasi rekursif, penyelesaian relasi rekursif dengan metode akar karakteristik, dan fungsi pembangkit, konsep dasar poset dan lattice, aljabar boolean dan gelombang logika, konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Baiklah, semua selamat menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Baiklah, materi pertama yaitu relasi rekursif. Suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari suatu relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Contohnya yaitu, misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursif untuk AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 untuk N besar sama dari 2. Lalu, misalkan A0 sama dengan 3 dan A2 sama dengan 5, tentukan nilai A2 dan A3. Maka penyelesaiannya yaitu, karena A2 sama dengan A1 kurang A0, maka A2-nya sama dengan 2. Selanjutnya, karena A3 sama dengan A2 kurang A1, maka A3-nya sama dengan negatif 3. Jenis-jenis relasi rekursif. Suatu relasi rekursif linear homogen berderajat K dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum, yaitu AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 ditambah sampai dengan CK AN kurang K. Dengan C1, C2, dan CK adalah bilangan real, dan CK tidak sama dengan 0. Di sini K itu sebagai derajat. Selanjutnya ini ada tabel relasi rekursif, linear, homogen, koefisien konstan, dan derajat. Yang pertama yaitu AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Ini merupakan linear karena A-nya pangkat 1 dan homogen hanya memiliki variabel A dan memiliki koefisien konstan yaitu 2 dan negatif 1 dan berderajat 2. Itu ini 2. Atau sama dengan nilai K tertingginya. Selanjutnya yang kedua yaitu AN sama dengan AN kurang 1 dikurang A kuadrat N kurang 2. Ini bukan merupakan linear karena A-nya berderajat 2, merupakan homogen, dan mempunyai koefisien konstan dan berderajat 2. Selanjutnya, HN sama dengan 2HN kurang 1 tambah 1. Ini merupakan linear dan tidak homogen karena di sini ada suku hanya konstannya saja dan merupakan koefisien konstan dan berderajat 1. Selanjutnya, BN sama dengan NB N kurang 1. Ini merupakan linear karena B-nya berderajat 1, homogen, dan bukan koefisien konstan dan berderajat 1. Selanjutnya,
Penyelesaian relasi rekursif dengan metode akar karakteristik. Metode akar karakteristik ini berarti kita mencari akar karakteristiknya dengan memfaktorkan. Ada dua persamaan akar karakteristik yang kita peroleh. Yang pertama, persamaan karakteristik dengan K akar berbeda. Berarti kita memperoleh X1 dan X2-nya yang berbeda. Misalkan, kita mendapatkan X1 2 dan X2-nya 4. Dengan maka solusi umumnya adalah AN sama dengan P1 X1N pangkat N tambah PN X2 pangkat N ditambah sampai dengan PK XK pangkat N. Yang kedua, persamaan karakteristik mempunyai akar rangkap. Berarti kita memperoleh X1 dan X2 mempunyai nilai yang sama. Berarti misalkan kita dapat X1, X2, X3-nya yaitu sama-sama bernilai 3. Berarti solusi umumnya yaitu P0 X1 pangkat N tambah P1N X2 pangkat N ditambah sampai dengan P M kurang 1 N dikali N pangkat M kurang 1 dikali X1 pangkat N. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik, yaitu A0 sama dengan 0, A1 sama dengan negatif 1, AN-nya sama dengan 7AN kurang 1 dikurang 12 AN kurang 2 dengan N bisa sama 2. Penyelesaiannya, kita buat terlebih dahulu kondisi awalnya yaitu A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan negatif 1. Dan bagian rekursifnya yaitu AN sama dengan 7AN kurang 1 dikurang 12AN kurang 2 N bisa sama dari 2. Kita misalkan AN ini sama dengan X pangkat N. Sehingga kita ganti AN ini dengan X pangkat N. Berarti 7 X pangkat N kurang 1 dikurang 12 X N kurang 2. Langkah selanjutnya kita bagi dengan pangkat terkecil. Yaitu pangkat terkecil di sini X pangkat N kurang 2. Berarti ini kita bagi dengan X pangkat N kurang 2, yang hasilnya yaitu X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Maka kita faktorkan dapat X kurang 3 dikali X kurang 4. Berarti X1-nya kita dapat 3 dan X2-nya kita dapat 4. Berarti kita mempunyai X1 dan X2 yang berbeda. Maka solusi umumnya yaitu AN sama dengan P1X1N ditambah P2X2N. Maka kita ganti X1 dan X2-nya. AN sama dengan P1, X1-nya 3 berarti 3 pangkat N tambah P2, X2-nya 4 berarti 4 pangkat N. Dan solusi khusus. Kita masuk ke solusi khususnya. Kita sudah mendapatkan solusi umumnya dan selanjutnya solusi khusus. Berarti A0 sama dengan 0. Kita masukkan, kita ganti ini dengan 0. Berarti P1, 0 pangkat N berarti 0, ditambah P2, 4 pangkat 0 sama dengan 1, berarti P1 tambah P2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita ganti ini dengan min 1, maka dapat 3P1 tambah 4P2 sama dengan negatif 1. Untuk dua persamaan ini kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Maka dapat hasilnya P1 yaitu 1 dan P2 sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke persamaan umum. Kita substitusikan ke sini. Maka mendapatkan hasil AN sama dengan 3N tambah 4. Selanjutnya yaitu relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan fungsi pembangkit, yaitu A1 sama dengan 3 dan AN kurang 1 sama dengan 2AN tambah 4 pangkat N. N bisa sama dengan 0. Penyelesaian yaitu misalkan Px adalah fungsi pembangkit AN barisan biasa. Maka menurut definisi, Px sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga AX AN X pangkat N.
Karena untuk n besar sama dari 0 atau an kurang 1 sama dengan 2an tambah 4 pangkat n. Jika kedua ruas dari persamaan ini dikali x pangkat n kurang 1, kemudian dijumlahkan untuk n sama dengan 0 sampai n sama dengan tak hingga, diperoleh sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n kurang 1 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2an tambah 4 pangkat n dikali x pangkat n kurang 1. X sigma n pangkat 0 sampai tak hingga n kurang 1 kali x pangkat n kurang 1 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2an tambah 4n dikali x pangkat n kurang 1. Maka itu yang di atas merupakan ekuivalen dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an kurang 1 kali x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2an x pangkat n tambah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 4n x kali pangkat n kurang 1. Maka kita ambil luas kirinya sehingga x sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an kurang 1 kali xn sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an kurang 1 x pangkat n dikurang an x pangkat n dikurang a0 dikurang a1 kali x. Sehingga px-nya sama dengan 2px tambah 1/1 dikurang 4x dikali 1 per x. Kita pindah ruaskan, px dikurang 2px sama dengan 1 per, ini kita kalikan, 1 dikurang 4x pangkat 2. Maka min px sama dengan 1/1 dikurang 4x pangkat 2. Px sama dengan negatif 1/1 kurang 4x pangkat 2 sama dengan min 1 per x dikali 1 dikurang 4x, maka hasilnya negatif sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 4 pangkat n dikali x pangkat n kurang 1. Materi yang kedua yaitu poset dan lattice. Poset atau partially ordered set atau himpunan terurut parsial. Suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial, partially ordering relation, jika ia bersifat refleksi, antisimetri, dan transitif. Sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordering set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Diagram HC. Misalkan B sama dengan himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Himpunan terurut oleh pembagian. Maka diagram HC-nya adalah, maka diagramnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. 24 sebagai elemen terbesar terbagi oleh 8 dan 12. Terbagi oleh 8 dan 12. 4 membagi 8 dan 12. Dan 6 membagi 12. 2 membagi 4 dan 6. Sedangkan 3 membagi 6. 24 merupakan elemen terbesar sekaligus merupakan elemen maksimal. Himpunan B tidak memiliki elemen minimal karena tidak ada elemen yang dapat membagi semua elemen lain di B. Dan 3 ini, karena 3 ini tidak bisa membagi 2. Atau sebaliknya, 2 tidak bisa membagi 3. Maksud saya 2 tidak bisa membagi 3. Suatu poset A kurang dari sama dengan disebut lattice apabila setiap dua elemen poset A kurang dari sama dengan mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Contohnya, gambar pertama,
merupakan lattice sebab setiap dua titik mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Sedangkan gambar kedua bukan lattice sebab batas atas terkecil dari A dan B tidak ada. Materi yang ketiga yaitu aljabar boolean. Definisi, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator, biner plus dan negatif, dan operator uner komplement. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen berbeda dari B, maka tupel B plus negatif komplement 0, 1 disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C, elemen B berlaku 4 aksioma. Yang pertama, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Identitas A tambah 0 sama dengan 1, A dikali 1 sama dengan A. Komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Ini merupakan perpindahan tempat. Sedangkan distributif A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A tambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Komplement, untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A komplement elemen B sehingga A tambah A komplement sama dengan 1, A dikali A komplement sama dengan 0. Dan hukum-hukum aljabar boolean ada 11 hukumnya. Bisa teman-teman lihat pada tabel ini. Saya sudah siapkan tabelnya. Ini identitas, idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum penyerapan, komplement ganda, komutatif, distributif, De Morgan. Bisa teman-teman lihat sendiri tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A tambah A komplement B sama dengan A tambah B, dan A dikali A komplement tambah B sama dengan AB adalah benar. Maka kita buktikan, yang pertama kita buktikan yang ini, A tambah A komplement kali B sama dengan A tambah A komplement A tambah AB, maksud saya A tambah AB tambah A komplement kali B. Ini merupakan hukum penyerapan. Sama dengan A tambah AB tambah A komplement kali B. Ini merupakan hukum asosiatif. Sama dengan A tambah A komplement dikali B. Ini merupakan hukum distributif. Sama dengan A tambah 1 dikali B, hukum komplement. Sama dengan A tambah B hasil akhirnya itu hukum identitas. Maka yang pertama ini merupakan benar atau terbukti. Yang kedua yaitu A dikali A komplement tambah B. Sama dengan A komplement ditambah AB, hukum distributif. Sama dengan 0 tambah AB, hukum komplement. Sama dengan A kali B, hukum identitas. Maka persamaan kedua juga terbukti. Materi yang selanjutnya, gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Ini ada nama gerbang, simbol lambang dalam rangkaian, fungsi atau karakteristik, dan tabel kebenaran. Nama gerbangnya terdapat 7, gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, XOR, dan XNOR. Dan ini adalah simbol-simbolnya, karakteristiknya untuk gerbang AND. Gerbang AND terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 0, maka outputnya akan sama dengan 0 juga. Sedangkan gerbang OR terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 1, maka outputnya akan sama dengan 1. Gerbang NOT hanya memiliki satu input. Output merupakan kebalikan dari input.
gerbang NAND terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 0, maka outputnya akan 1. Gerbang NOR terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 0, maka outputnya akan sama dengan 0. Gerbang XOR hanya terdiri dari 2 input. Jika input sama, maka outputnya akan 0. Sedangkan gerbang XNOR hanya terdiri dari 2 input. Jika input sama, maka outputnya akan sama dengan 1. Nah, ini merupakan tabel-tabel kebenarannya. Bisa teman-teman sendiri lihat pada tabel tersebut. Konsep dasar graf. Definisi, suatu graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G sama dengan V, G, EG sama dengan V, E. V, E, dengan V adalah himpunan simpul atau vertex, E adalah himpunan sisi, H yaitu pasangan tak terurut dari 2 simpul. Orde dari graf G ditulis VG sama dengan N adalah banyaknya titik pada graf. Ukuran dari graf G ditulis EG sama dengan M adalah banyaknya garis pada graf. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Dua titik pada graf yang dihubungkan oleh suatu garis disebut titik-titik ujung. Suatu garis dan suatu titik sebagai titik ujung pada garis tersebut dikatakan saling berinsiden atau bersentuhan. Dua garis pada graf dikatakan saling beradjacent atau bertetangga secara langsung jika kedua garis tersebut berinsiden dengan satu titik yang sama. Dua titik pada graf dikatakan saling beradjacent atau bertetangga secara langsung jika kedua titik tersebut berinsiden dengan satu garis yang sama. Selanjutnya derajat titik. Definisi, misalkan V adalah suatu titik dalam graf G, derajat titik V simbol dV adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V dan garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat total G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Contoh soal, tentukan derajat titik-titik tiap dalam graf pada gambar di samping. Ini adalah gambarnya, ada V1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, E3, E4, dan E5. Penyelesaiannya yaitu untuk dV1 sama dengan 4 karena garis yang berhubungan dengan V1 adalah E2, E3, dan loop E1 yang dihitung 2 kali. Untuk dV2 sama dengan 2 karena garis yang berhubungan dengan V2 adalah E2 dan E3. Untuk dV3 sama dengan dV5, yaitu 1 karena yang berhubungan dengan dV3 dan dV5 adalah E4. Untuk dV4 sama dengan 2 karena garis yang berhubungan dengan V4 adalah loop dan E5 yang dihitung 2 kali. dV6 sama dengan 0 karena tidak ada garis yang berhubungan dengan V6. Dan derajat total dari graf tersebut adalah sigma I sama dengan 1 sampai 6 dVi sama dengan 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 0 sama dengan 10. Jadi total derajatnya adalah 10. Dan untuk derajat total suatu graf selalu genap. Jadi totalnya itu dan derajat total dalam suatu graf itu selalu genap. Matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas. Misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks adjasensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali N yang bersifat 1 bila ada ruas VI, VJ, 0 bila ada dalam hal lain.
Matriks adjasensi merupakan matriks simetri. Untuk graf dengan ruas sejajar, matriks adjasensi didefinisikan sebagai berikut. P bila ada P buah ruas menghubungkan VI, VJ, P besar dari 0, bernilai 0 bila dalam hal lain. Selanjutnya, matriks insiden dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa self loop didefinisikan sebagai matriks M berukuran N dikali M sebagai berikut. Bernilai 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul VI dan 0 bila dalam hal lain. Ini dia contohnya, ini terdapat sebuah gambar, maka matriks ruasnya itu yang pertama kita lihat edge satunya, berarti kita lihat edge satunya ada V1, V2. Berarti edge satunya V1, V2. E2-nya yaitu V1, V3, berarti 1 dan 3. Untuk E3-nya 2 dan 3. 2 dan 3. Terdapat pada kolom 5, karena ini saya urutkan. Jadi pasangan matriksnya seperti pada gambar ini, atau bisa juga seperti ini. Ini terdapat 2 kolom, ini 2 baris, atau secara pasangan berurutannya. Selanjutnya, aplikasi graf atau lintasan terpendek. Lintasan terpendek atau shortcut, graf berbobot. Lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Contoh lainnya, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Algoritma Dijkstara. Algoritma Dijkstara adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Ini contoh algoritma Dijkstaranya. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Berarti kita menentukan lintasan terpendek dari A ke Z ini. Solusinya, kita mulai dari simpul A. Simpul A atau lingkari sebagai simpul awal. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang dapat menghubungkan A dengan simpul yang lain. Jika jalur lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah. Berarti ini 4, ini 2. Maka kita pilih 2, itu bobot terendah. Selanjutnya, lingkari simpul C. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang dapat menghubungkan C dengan simpul yang lain. Jika jalur lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah. Maka ini gambarnya. Selanjutnya, lingkari simpul B. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan B dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, lingkari simpul D. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan D dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah. Maka hasil gambarnya seperti ini. Selanjutnya, lingkari simpul E. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan E dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari 1, pilih jalur dengan bobot terendah, sama seperti hal tadi. Jadi, lintasan terpendek dari A ke Z adalah dari A ke C, B, D, E, Z. Dengan bobot 2, 1, 5, 2, 3, sama dengan 13. Algoritma TKD atau hapus. Algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan simpul awal.
Yang kedua, hapus sisi-sisi dengan bobot paling tinggi dengan syarat jika sisi-sisi ini dihapus, graf awal tidak terbagi menjadi dua bagian atau lebih. Graf tidak terpisah. Proses penghapusan sisi-sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus. Ini merupakan contoh algoritma hapus. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z dengan algoritma hapus. Maka ini gambarnya. Kita hapus. Jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah sebagai berikut. Dari A, C, B, D, E, Z. Tadi ada bagian-bagian yang kita hapus dengan bobot 2, 1, 5, 2, 3. Maka kita tambahkan hasilnya menjadi 13. Materi selanjutnya yaitu pohon. Definisi, pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dan ini merupakan contoh gambar dari pohon. Ini ada titik A, B, C, D, E, F. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Ini merupakan hutan atau forest yang terdiri dari 3 buah pohon. Dapat teman-teman lihat gambarnya. Selanjutnya, sifat-sifat properti atau pohon. Teoremanya, misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpul N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. 3. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. 4. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. 5. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. 6. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Selanjutnya, pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah berupa graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini contoh grafnya dan kita memutuskan sirkuitnya menjadi T1, T2, T3, T4. Kita masih dilihat gambarnya. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Dan aplikasi dari pohon merentang tersebut, yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lainnya. Yang kedua, perutian atau routing atau pesan pada jaringan komputer. Ini merupakan jaringan komputer, gambar A dan gambar B, pohon merentangnya. Dapat teman-teman lihat sendiri gambarnya. Selanjutnya, pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum, minimum spanning tree. Ini gambarnya yang pertama, bisa teman-teman sendiri lihat. Dan ini gambar keduanya. Mungkin hanya sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.